Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Distrik Digeledah Kejaksaan Negeri Indramayu. Ada apa? Menarik untuk kita perbincangkan. Dalam perbincangan ini, PKSPD mencoba mengumpulkan sumber-sumber berita dari sekian banyak media online dan PKSPD kemudian memilih media-media yang menjadi representasi dan agak lengkap informasinya. Pilihan itu kemudian misalnya ada pemberitaan dari kompas.com dengan judul berita Kejari geledah kantor Disdikbud Indramayu terkait dugaan korupsi program PKBM yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2025 jam 18.30. Kemudian dari POI atau POE terbitan tanggal 5 Desember 2025 pada jam 17:29 dengan judul berita Geledah Disdikbud Indramayu Kejari usut dugaan korupsi bantuan PKBM 2023. Kemudian PKSPD juga mengambil pemberitaan dari Antara News yang terbit pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 jam 19:15 dengan judul berita Kejari Indramayu usut kasus dugaan korupsi bantuan PKBM Disdikbud. Kemudian PKSPD mengambil berita online lainnya indramayuj.com dengan judul berita ada dugaan korupsi ruang kerja pejabat Dinas Pendidikan Indramayu diperiksa kejaksaan. Pemberitaan itu terbit pada tanggal 5 Desember 2025. Kemudian yang sedikit banyak memberikan informasi agak lengkap yaitu media antikorupsi.com dengan judul Rebak Isu Dana BOP dan Hibah Pendidikan Non-Formal Kabupaten Indramayu. Judul itu menunjukkan bahwa betapa problem pendidikan di Indramayu, terutama pendidikan non-formal atau kejar paket atau yang kita sebut kejar-kejaran, selalu menjadi masalah. Atas dasar apa? Kejaksaan Negeri Indramayu kemudian melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan pada tanggal 4 Desember pada 4 Desember 2025. Tentu Kejaksaan Negeri bukan sembarang menggeledah, tetapi punya dasar hukum yang kuat karena Kejaksaan Negeri telah menerbitkan sprindik atau surat perintah penyelidikan nomor 05-M-2.21 Rumawi-08-2024. Jadi surat perintah penyidikan atau sprindik ini telah diterbitkan pada bulan Agustus 2024 dan baru penggeledahannya dilakukan pada tanggal 4 Desember 2025 atau pada hari Kamis kalau tidak salah, karena tanggal 5 adalah hari Jumat, maka tanggal 4 adalah hari Kamis.
Berdasarkan pemberitaan pula, sebenarnya Distrik telah melakukan pemeriksaan atau telah mendengar keterangan saksi-saksi yang oleh media massa yang kami ambil sebagai sumber pemberitaan, rata-rata atau mengatakan atau menegaskan Kejari telah memeriksa 60 saksi atas dugaan kasus perkorupsian di Dinas Pendidikan Indramayu pada penyelenggaraan kejar paket yang dilaksanakan oleh PKBM pada tahun 2023. Penggeledahan itu dilakukan di ruangan atau di mana? Menurut pemberitaan yang kami himpun yang di tangan PKSPD ini yang tadi telah dibacakan, maka tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Indramayu menggeledah ruang kerja Kabid PAUD dan PNF, pendidikan non formal. Jika tidak salah, ini orang semua sudah kenal, bahkan dia sangat tertutup untuk membuka data publik seperti yang pernah PKSPD minta data publik tetapi kemudian tidak diberikan, sehingga kemudian kita harus melalui atau PKSPD harus melalui Kadisdik. Kabid yang dimaksud adalah Emilia Kusnandar. Kemudian juga penggeledahan dilakukan di ruang arsip Kabid yang bersangkutan yang diduga banyak menyimpan dugaan perkorupsian di Dinas Pendidikan. Dan menurut pemberitaan pula, Kejaksaan Negeri telah mengantongi atau telah menyita beberapa dokumen yang berkaitan dengan dugaan-dugaan korupsi terhadap dana kejar paket atau kemudian penyelenggaraan pendidikan di PKBM. Berdasarkan pemberitaan pula, apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri, yaitu adanya dugaan manipulasi atau data fiktif terhadap peserta didik. Dan tidak ada pemberitaan yang lebih khusus, misalnya apakah ada PKBM yang fiktif atau kemudian yang direkayasa. Satu-satunya yang saya coba lacak memberikan informasi terhadap adanya PKBM termasuk juga peserta didik yang fiktif atau dimanipulasi dimuat oleh media antikorupsi.com pada tanggal 4 Maret 2023 yang mengatakan bahwa ada PKBM yang hasil investigasinya dikatakan itu tidak benar atau fiktif, misalnya PKBM Wilalodra, kemudian ada PKBM Raya. Problemnya PKBM yang fiktif itu menerima bantuan penyelenggaraan pendidikan, misalnya disebutkan oleh media antikorupsi.com, yaitu 105 juta rupiah. Kemudian ada PKBM Raya yang kemudian sudah tidak aktif sejak tahun 2022, masih diberikan dana penyelenggaraan PKBM 39.300.000. Kemudian PKBM Paris sebesar 62.400.000. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh media antikorupsi.com bahwa penggelontoran dana penyelenggaraan kejar paket yang dilakukan oleh PKBM di bawah pengawasan Dinas Pendidikan adalah dana berasal dari APBN atau berasal dari pemerintah pusat. Yang totalnya adalah, ini menurut hasil investigasi media antikorupsi.com, yaitu 10.842.200.000 rupiah untuk
kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Peserta paket A sebanyak 689, kejar paket B sebanyak 2.257, dan kejar paket C sebanyak 3.645. Peserta didik untuk paket A mendapatkan uang pembelajaran sebesar 1.300.000, paket B sebesar 1.500.000, dan kejar paket C sebesar 1.800.000 selama 1 tahun. Itulah yang diinformasikan oleh media antikorupsi.com dalam investigasinya yang menyatakan bahwa dana 10 miliar lebih itu atau nyaris 11 miliar itu berasal dari dana APBN. Nah, yang menarik adalah apakah penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri yang harus kita support sampai tuntas untuk mengusut kasus ini, apakah memang program kejar paket A, B, C di Indramayu yang dilakukan oleh PKBM itu ternyata hanya dana APBN ataukah juga ada dana dari APBD. PKSPD ingin menjelaskan bahwa dana program kejar paket sebenarnya APBD pun telah menggelontorkan untuk soal itu. Apalagi pada waktu itu rejim sebelumnya atau rejim Nina ingin melompat gratis bagaimana lama belajar pendidikan Indramayu, sehingga kemudian kejar paket inilah yang bisa mendongkrak lama pendidikan Indramayu meningkat dari kemudian agak terbelakang untuk Kabupaten Jawa Barat. Nah, berdasarkan surat jawaban dari Dinas Pendidikan kepada PKSPD pada tanggal 24 September 2024 mengatakan, saya bacakan supaya tidak keliru, seberapa banyak atau seberapa besar dana yang digelontorkan di dalam penyelenggaraan PKBM ini atau apa yang disebut dengan program jaket yang dananya ini keluar dari APBD bukan dari pemerintah pusat. Berdasarkan penjelasan surat dari Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Dr. Caridin pada tanggal 24 September 2024 mengatakan jumlah PKBM yang melaksanakan program paket A pada tahun 2021 belum ada program dan baru dilaksanakan pada tahun 2022 sejumlah 20 PKBM dengan jumlah warga belajar 430 orang atau peserta didik. Berarti ini di masa rezim Bupati Nina Agustina. Kemudian pada tahun 2023 berjumlah 24 PKBM dengan jumlah warga belajar 254 peserta didik. Pada tahun 2024 sejumlah 16 PKBM dengan jumlah warga belajar 114 orang. Kemudian pada kejar anggaran yang digelontorkan untuk setiap warga belajar pada kejar paket A yaitu 1.200.000 per warga belajar. Kemudian kejar paket B pada tahun 2001 sampai dengan 2024. 2021 belum ada kejar paket B. 2022 sejumlah 35 PKBM dengan jumlah warga belajar 430. 2023 sejumlah 73 PKBM dengan jumlah warga belajar 730.
2024 dengan jumlah 51 PKBM dengan jumlah warga belajar 300. Dana yang digelontorkan untuk kejar paket B 1.500.000 per warga belajar. Kemudian untuk program kejar paket C atau setara dengan SMA, jumlah siswanya atau jumlah PKBM-nya 2021 belum ada program jaket. 2022 berjumlah 40 PKBM dengan jumlah warga belajar 613. 2023 sejumlah 90 PKBM dengan warga belajar 1.125. Tahun 2024 jumlah 75 PKBM, jumlah warga belajar 501 dengan pembiayaan untuk kejar paket C 1.800 per warga belajar. Nah, jadi jika kemudian dana yang digelontorkan dari pemerintah pusat senilai 10.800.000.000 lebih, maka kemudian seberapa besar atau dana yang digelontorkan oleh APBD untuk program jaket atau kejar paket A, D, dan C. Nah, ini perlu menjadi catatan penting dan perlu buat Kejaksaan Negeri untuk menindaklanjuti, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga kemudian apakah dugaan korupsi itu hanya terbatas pada dana APBN yang jumlahnya 10,8 miliar lebih, dan bagaimanakah dengan gelontoran dana APBD untuk kejar paket itu yang telah dilakukan pada masa Bupati Mina. Kita berharap juga tidak hanya pada tahun 2023 yang harus dilakukan penyidikan dan penyidikan, tetapi kejar paket yang mulai tahun 2022 sampai dengan 2024 maka harus dilakukan penyidikan sehingga kemudian menjadi konkret bagaimana penyelenggaraan kejar paket, bagaimana kemudian manipulasi data, bagaimana kemudian PKBM yang fiktif, bagaimana peserta didik yang fiktif. Kita yakin, kita berharap bahwa kejaksaan akan bisa menyelesaikan kasus perkorupsian di Dinas Pendidikan yang baru satu hal, yaitu pada program kejar paket yang diselenggarakan PKBM. Lantas, sejak kapan sebenarnya? Ini sekedar literasi tambahan. Sejak kapan kejar paket itu diselenggarakan oleh pemerintah? Ternyata kejar paket itu sebenarnya dimulai pada tahun 1990-an berdasarkan PP nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah. Kemudian ada PP nomor 28 tahun 90 tentang pendidikan dasar dan luar sekolah. Dan kejar paket masuk di dalam apa yang disebut dengan pendidikan luar sekolah. Tapi waktu tahun 90 baru ada kejar paket A dan B. Kemudian setelah reformasi, kejar paket masih diteruskan berdasarkan mandat Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sidiknas, kemudian PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, termasuk di dalamnya kejar paket. PP nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar, maka di dalamnya ada soal kejar paket yang dilakukan pelaksanaan pendidikannya oleh PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, dasarnya itulah dari tahun 90 kemudian sampai dengan sekarang kejar paket masih dianggap dibutuhkan, meskipun pada prakteknya
terutama di Indramayu, telah banyak penyimpangan, telah banyak perkelahian yang belum pernah terungkap, dan baru sekarang ini Kejaksaan Negeri Indramayu dengan menerbitkan sprindik kemudian melakukan penggeledahan. Mudah-mudahan kasusnya tuntas, bahkan kemudian bisa ditarik ke belakang dan bisa kemudian maju pada tahun 2025 juga. Nah, atas dasar apa pula kemudian regulasi lain di dalam Undang-Undang Pendidikan yang tadi telah disebutkan nomor 20 tahun 2003 tentang Sidiknas, kemudian ada PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan. Kemudian ada Permendikbud 86 tahun 2013 dan ada Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang pendidikan kesetaraan. Itulah dasar regulasi yang dipakai di dalam penyelenggaraan pendidikan non formal. Saya tidak terkejut sebenarnya, atau PKSPD tidak aneh atas kasus penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri, karena PKSPD telah melakukan riset lebih dari 5 tahun dalam kurun waktu seingat saya 2012 sampai dengan 2019, di mana ditemukan banyak penyimpangan dalam riset itu, dan waktu itu telah juga direkomendasikan atau disampaikan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan pada waktu itu Dr. Odang. Kasusnya adalah atau modusnya adalah pertama, ada PKBM yang fiktif, sebenarnya tidak ada atau kemudian sudah tidak jalan lagi atau belum mendapatkan proses izin operasional, kemudian sudah mendapatkan dana. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah peserta didik yang kemudian dimanipulasi atau direkayasa untuk mendapatkan lebih banyak bantuan program dari APBD maupun pusat. Faktor ketiga, ternyata yang ini luar biasa. Banyak penyelenggara kejar paket baik A, B, dan C sebenarnya tidak mengikuti peraturan perundang-undangan. Misalnya ketika peserta didik itu putus sekolah pada kelas 1 SMA, mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan peserta didik memulai lagi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tetapi yang terjadi pada waktu itu, temuan riset itu bahwa peserta didik langsung mendaftarkan diri, kemudian diberikan soal dan jawabannya sehingga besok atau lusa ujian dan dinyatakan lulus, tentu dengan membayar. Pada waktu 2014, rekomendasi PKSPD sekaligus juga membawa saksi terhadap penyimpangan itu di depan Kepala Dinas Pendidikan. Misalnya APBD telah menggelontorkan dana untuk biaya kejar paket pada saat ujian, tetapi peserta didik masih harus membayar ujian untuk kejar paket C 1 juta lebih. Pada saat itu memang Kepala Dinas Pendidikan sangat responsif, kemudian mengundang penyelenggara PKBM yang kita sodorkan, tetapi apakah kemudian tindakan itu hanya kemudian listrik karena ini ketahuan atau terbongkar, setelahnya pengawasannya atau kemudian dibiarkan tanpa pengawasan. Meskipun Dinas Pendidikan punya seperangkat pengawasan, termasuk pemerintah daerah punya seperangkat pengawasan, ada inspektorat, ada DPR. Nah, problemnya adalah ketika kemudian temuan-temuan yang saya rekomendasikan atau saya rekomendasikan, ternyata kemudian masih berlanjut sampai dengan saat ini, di mana Kejaksaan Negeri dari hasil penyidikannya kemudian sampai harus melakukan penggeledahan. Maka ini ada fungsi yang tidak berjalan, atau ada jeruk makan jeruk, atau ada pagar makan tanaman, atau ada tanaman memakan pagar. Tidak berfungsinya inspektorat,
tidak berfungsinya sistem pengawasan di dalam penyelenggaraan pendidikan non formal atau kejar paket, termasuk tidak berfungsinya DPR untuk melakukan pengawasan, padahal DPR punya jadwal atau punya agenda reses setiap tahunnya. Dan kita aneh ketika kemudian ini juga tidak menjadi perbincangan di DPR, kecuali setelah kasus itu kemudian terbongkar atau diberitakan atau setelah viral di berbagai media lokal atau nasional. Untuk itu, PKSPD berharap Kejaksaan Negeri sungguh-sungguh untuk bisa membongkar sampai tuntas, bahkan tidak hanya pada soal dugaan perkorupsian penyelenggaraan kejar paket pada tahun 2023, tetapi ditarik ke belakang atau kemudian maju di 2025 sehingga dari 2022 sampai 2025, karena patut diduga masih terjadi persoalan PKBM fiktif, rekayasa PKBM, termasuk manipulasi data yang telah diberitakan oleh berbagai media, termasuk juga bagaimana ini berjalan tentu karena ada persekongkolan atau ada perselingkuhan dengan dinas pendidikan atau yang disebut dengan terminologi yang beradab, ada oknum, padahal itu bukan oknum. Pemerintah juga, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus juga mulai selektif. Jangan sampai PKBM ini didirikan atau dibangun atau ditongkrongi oleh apa yang disebut dengan ekstrimnya adalah para mafia pendidikan pendidik lokal atau para bandit-bandit lokal yang hanya ingin dana kejar paket. Kemudian orang-orang yang berada di penyelenggaraan pendidikan juga mulai harus dilakukan screening, sehingga kemudian kejar paket yang diharapkan oleh pemerintah untuk menambah pengetahuan, untuk bisa penyusuan di dalam ASN, untuk memperbaiki taraf hidupnya bisa tercapai atau sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Tetapi kalau sekarang program kerja paket hanya diperlukan oleh Indramayu untuk mendongkrak lamanya pendidikan, kemudian bermain data, bermain manipulasi, dan bermain dalam banyak hal, baik itu di dalam jaringan pejabat dinas pendidikan maupun di pemerintah daerah, di mana akhirnya kemudian penyelenggaraan pendidikan kejar paket dikuasai oleh orang-orang yang sebenarnya tidak ada keinginan untuk memperbaiki, untuk tidak dikatakan sebagai seorang bandit pendidikan, mafia pendidikan, para pecundang pendidikan yang berlabel sebagai tanggung jawab moral menyelenggarakan pendidikan kejar paket. Padahal prakteknya sedemikian rupa buruk. Meskipun tidak semua penyelenggara PKBM, tidak semua kemudian ASN atau dinas pendidikan terlibat di dalamnya, tetapi paling tidak dengan penggeledahan ini membuktikan masih tumbuhnya PKBM fiktif, manipulasi data peserta didik hanya untuk bagaimana mengambil atau bagaimana untuk mengkorupsi dana kejar paket baik A, B maupun C. Inilah tugas pemerintah daerah, dan bahkan inilah tugas untuk menyelesaikan dengan tuntas kasus perkorupsian di Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan program kejar paket atau jaket yang dilakukan oleh pelaksana pendidikan kesetaraan itu, yaitu PKBM. Kita tunggu apakah Kejari kemudian akan banyak menetapkan tersangka atau hanya segelintir orang saja yang dianggap bertanggung jawab padahal dia menerima dana perkorupsian itu. Menurut informasi media, Kepala Dinas Pendidikan Dr. Saridin juga telah diperiksa pada
bulan November 2024, sehingga ini menjadi jelas arah Kejaksaan Negeri untuk bisa membongkar kasus perkorupsian yang mungkin lumayan besar, yang mungkin juga ini harus menjadi perhatian khusus karena ini merusak dunia pendidikan, mengobrak-abrik dan menghancurkan moralitas pendidikan, etika pendidikan, dan kualitas pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.